Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-28. Ini masih tentang Samaria atau merupakan bangsa Israel. Dan kita melihat di sini bahwa bangsa Israel berbuat dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan, menyimpang daripada jalan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Tidak lain tidak bukan bahwa faktor pemimpin menentukan keadaan umat Israel pada waktu itu. Karena para pemimpin mereka itu juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyimpang daripada jalan Tuhan dan menyembah berhala. Lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin rohani yang ada pada saat itu? Bagaimana dengan imam? Bagaimana dengan nabi? Ternyata mereka pun sama juga. Mereka silau dengan kekayaan secara materi, karena itu mereka lebih suka mengikuti apa sesuatu yang menyenangkan hati raja. Jadi mereka tidak berani dengan tegas menyatakan apa yang benar-benar dari Tuhan. Dan mereka kompromi dengan dosa. Bayangkan kalau pemimpin-pemimpin rohaninya saja melakukan hal yang seperti itu. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib rakyat Israel. Makanya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi, pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Seorang nabi atau seorang pelihat, mereka saja pening atau mabuk, atau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka mereka goyang pada waktu memberi keputusan. Keputusan mereka pun keliru. Kenapa? Karena mereka mabuk anggur. Dalam konteks ini, mabuk anggur berbicara tentang mereka ini sudah dikuasai oleh kemewahan, oleh kenikmatan dunia, oleh sesuatu yang menyenangkan mereka secara daging, sehingga mereka tidak bisa benar-benar berfungsi sebagai imam dan sebagai nabi atas bangsa Israel. Karena kalau pemimpin rohaninya saja menjadi seperti itu, maka tentu saja bangsa Israel pun berjalan di dalam kegelapan. Kalau pemimpinnya saja jatuh, maka rakyatnya pun akan semakin terpuruk. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan digambarkan bahwa mereka ini seperti orang mabuk. Dan yang namanya orang mabuk ditegur, dinasehati tentu saja sangat sulit. Karena itu ketika Yesaya mengucapkan kata-kata nubuatan untuk mengingatkan mereka, mereka bukannya mendengar akan hal itu, tapi justru mereka menutup telinga, bahkan mereka marah karena menerima nasihat dari Yesaya. Coba Anda baca di dalam ayat yang ke-9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Jadi para pemimpin rohani ini, baik nabi maupun imam, berkata kepada siapa dia mau mengajarkan pengetahuannya atau menyampaikan nubuatannya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Mereka tidak mau menerima nubuatan atau teguran itu karena mereka menganggap diri mereka bukan lagi anak kecil. Mereka ini bukan anak yang baru disapih. Mereka menganggap bagaimana mungkin sebagai pemimpin harus mendengarkan nubuatan atau kata-kata nasihat daripada Yesaya. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Mereka tersinggung, mereka marah, mereka tidak mau dinasehati. Kenapa? Kan mereka merasa diri mereka benar, merasa diri mereka sempurna, saleh. Padahal kita tahu bahwa mereka justru sangat kekanak-kanaan. Mereka justru sangat tidak konsisten dengan kehidupan rohani mereka. Mereka justru sedang mengalami masa-masa yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi mereka keras hati, mereka keras kepala. Lalu kemudian ayat yang ke-11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Maksudnya seperti ini, ketika Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk mengingatkan dan menegur mereka, mereka memperolok,
Mereka tidak mau dinasehati, mereka tidak mau ditegur. Bahkan mereka berkata, siapa orang ini hendak menasehati kita? Karena mendengar kata-kata dari Yesaya, mereka sudah tutup telinga, mereka sudah buat pagar tembok, tidak mau dengar. Maka yang terjadi ayat yang ke-11, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Karena melalui Nabi Yesaya sudah tidak bisa Tuhan pakai orang-orang asing atau orang-orang yang berlogat ganjil. Ini merupakan gambaran daripada bangsa-bangsa asing yang akan berbicara kepada mereka. Kalau Tuhan sendiri memakai hambanya dan kita sudah menutup telinga, menutup mata untuk teguran hambanya ini, Tuhan bisa pakai dengan cara yang lebih keras untuk menegur kita. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan pakai bangsa asing untuk menegur mereka. Tentu saja melalui hukuman, tentu saja melalui penindasan yang mereka alami. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita semuanya, ketika Tuhan menegur, maka biarlah hati kita menjadi lembut untuk menerima teguran itu. Jangan mengeraskan hati. Jangan kita menutup telinga kita, merasa diri benar, lalu kemudian kita bahkan mempertanyakan, siapa orang ini berani menegur dan berani menasehati saya. Belajarlah untuk rendah hati, sebab kalau kita tidak mau dengar-dengaran akan teguran dari Tuhan, Tuhan bisa pakai keadaan untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai bencana untuk menghajar dan mengingatkan kita. Tuhan bisa pakai hal-hal yang tidak menyenangkan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kita telah dalam jatuhnya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan menyayangi kita. Tuhan ingin hanya dengan kata-kata lembut kita sudah bisa menerima teguran dan nasihat daripada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang bebal dan tegar tengkuk, yang sulit untuk diajar dan dinasehati. Jadilah orang yang rendah hati. Kapanpun Tuhan mengingatkan, menasihati, bahkan menegur kita, kita siap sedia. Karena kita mau semakin hari semakin disempurnakan, sehingga kita menjadi sama seperti Kristus adanya. Tuhan berkati.